Halo Mbak Mila, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Ajeng. Oh ya, Mbak Mila hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mbak Ajeng sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah juga, saya juga sehat sedemikian rupa sama Mbak Mila. Akhirnya kita bisa berjumpa kembali ya. Iya Mbak, saya sangat senang sekali bisa ada kesempatan lagi untuk bertemu sama Mbak Ajeng. Iya, baik. Mbak Mila, sebelumnya pagi ini sudah dari mana? Atau masih dari kos baru ke sini atau sudah dari mana pagi hari ini? Kebetulan hari ini nggak ada kegiatan apa-apa, jadi saya tadi dari kos langsung ke sini. Oh, langsung ke sini dan bertujuan untuk melaksanakan sesi konseling kedua bersama saya ya. Iya Mbak, Oke. benar. Nah, Mbak Mila, di pagi hari ini kita akan melaksanakan sesi konseling yang kedua, di mana sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan pada sesi konseling pertama kemarin ya, yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Mbak Mila, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Mbak Mila perlu untuk dijelaskan kembali mengenai pengertian konseling, asas dan juga fungsinya? Mungkin bisa Mbak Ajeng jelaskan lagi, tapi secara singkat aja Mbak. Oh, oke, baik. Saya mulai dari mengenai konseling. Nah, jadi konseling sendiri itu merupakan suatu proses pemberian bantuan oleh saya konselor kepada Anda konseli yang bertujuan agar dapat teratasinya atau terentasnya masalah yang sedang Mbak Mila hadapi ini. Tentu saja asas dan juga fungsinya masih sama ya, tetap sama seperti saat kita melakukan proses konseling awal kemarin, yakni ada asas kerahasiaan dan juga asas keterbukaan, dan fungsinya tetap fungsi pengentasan. Begitu Mbak Mila. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Enggak Mbak, sudah cukup Oke. jelas. Baik. Mbak Mila, tentunya dalam sesi konseling yang kedua ini kita juga memiliki batasan waktu. Nah, di mana batasan waktu yang kita laksanakan dalam sesi konseling yang kedua ini yakni sekitar kurang lebih 20 menit. Begitu ya Mbak Mila? Iya Mbak. Nah, Mbak Mila, tanpa harus berbasa-basi lagi, kita langsung saja ya. Mbak Mila, sebelumnya apa yang Mbak Mila rasakan setelah kita melakukan sesi konseling pertama kemarin? Yakni apakah ada perubahan atas masalah yang sudah Mbak Mila alami jika ditinjau dari sesi konseling pertama kemarin? Saya merasakan ada sedikit perubahan. Saya merasakan hidup lebih tenang, hidup lebih damai, gitu Mbak. Oke, jadi bisa dikatakan Mbak Mila ternyata setelah kita melakukan sesi konseling pertama ada sedikit demi sedikit perubahan yang Mbak Mila rasakan Iya ya Mbak, benar. gitu. Oke. Nah, kemarin kan saya memberikan tugas ya kepada Mbak Mila, benar? Benar Apa Mbak. Mbak Mila masih ingat? Iya masih. Oke, saya kan memberikan tugasnya yakni untuk Mbak Mila menanamkan self love dan juga mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila. Benar Iya. demikian? Iya Mbak. Apakah Mbak Mila ini menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila setelah kita melakukan sesi konseling pertama kemarin? Alhamdulillah, setelah melakukan sesi konseling yang kemarin, saya mencoba untuk menerapkan apa yang sudah Mbak Ajeng katakan. Saya terapkan sedikit demi sedikit, mulai mempelajari, mulai melangkah untuk hidup yang lebih sehat lagi, dan berusaha juga untuk memahami dari apa sih self love itu sendiri gitu. Oke, jadi Mbak Mila ini belajar untuk melakukan tugas yang saya berikan demi membentuk suatu perubahan yang Mbak Mila ingin capai ya Mbak, bisa dikatakan begitu ya. Iya Mbak. Oke, baik. Nah, Mbak Mila apakah senang merasakan menerapkan self love dan juga mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila? Yang pastinya ya saya senang sekali karena itu tadi saya merasakan hidup lebih tenang, damai gitu Mbak. Oke. Nah, Mbak Mila, dari 1 sampai 10,
angka berapa yang menunjukkan bahwa Mbak Mila ini sudah bisa menerapkan atau sudah bisa menerima self love dan juga mindfulness yang Mbak Mila terapkan dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila jika ditinjau dari sesi konseling pertama. Kan Mbak Mila kemarin kan bilang bahwa Mbak Mila ini masih kesannya awam lah mengenai apa itu self love dan juga mindfulness. Iya Mbak, kalau menurut saya sendiri mungkin rating untuk apa Self love dan juga ya mindfulness yang itu diterapkan. dari saya mungkin 7 Mbak, dari 1 sampai 10. 7. Iya. Baik, nah ternyata cukup signifikan ya Mbak rating yang sudah Mbak Mila lakukan ini, karena saya amati dari kemarin itu Mbak Mila masih ya awam tadi ya mengenai self love dan juga mindfulness. Tapi alhamdulillah saya mengapresiasi apa yang sudah Mbak Mila lakukan dalam kehidupan Mbak Mila setelah kita melakukan sesi konseling yang pertama kemarin, seperti melakukan perubahan-perubahan, mencoba hal baru. Tentu saja mencoba hal baru ya Mbak, karena sebelumnya belum pernah menerapkan self love dan juga mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila. Oke. Kalau boleh tahu Mbak Mila ini bagaimana cara menerapkan self love dan juga mindfulness dalam kehidupan sehari-hari Mbak Mila? Kalau saya mulai apa ya Mbak? Ya bisa diingat pelan-pelan. Misalnya tadi pagi apakah masih diterapkan atau gimana? Kalau saya gini Mbak, saya lebih mengapresiasi, belajar untuk mengapresiasi diri saya sendiri. Ya. Lebih mengapresiasi diri saya sendiri setelah melakukan semua kegiatan yang menurut saya itu positif bagi saya dan tidak merugikan orang lain gitu. Ya, ada lain penerapannya bagaimana dalam kehidupan sehari-harinya? Penerapannya itu saya mencoba apa ya Mbak, untuk tidak menyakiti diri saya. Ya, baik. Kalau kemarin sebelum melaksanakan self love, Ya. itu kan saya lebih apa ya, kayak Lebih apa Mbak? lebih mindful. Sebelumnya kan saya juga belum paham, belum mengerti, masih bingung juga apa sih itu mindful gitu. Yeah. Nah setelah sesi konseling kemarin saya apa ya, saya cari-cari informasi tentang apa itu mindful. Nah saya berusaha untuk menerapkannya itu. Iya, baik. Cukup baik, karena Mbak Mila berarti yang dari awalnya itu bingung atas masalah yang sedang Mbak Mila hadapi itu bagaimana caranya saya kok bingung begitu ya Mbak. Akhirnya Iya, Mbak. dengan bisa dikatakan tugas yang saya berikan kepada Mbak Mila ini ternyata dapat membantu Mbak Mila ini untuk menjalani hari-hari itu dengan lebih positif vibes-nya gitu ya Mbak. Iya benar. Oh ya Mbak, menurut Mbak Ajeng sendiri dari rating 1 sampai 10 tadi kan saya kan angka 7 ya Mbak. Iya. Nah, kalau menurut Mbak Ajeng sendiri, apakah saya bisa mencapai target dari 7 ke 10 itu atau bagaimana Mbak? Oke, nah menurut saya ya Mbak, jika Mbak Mila ini semangat, Mbak Mila ini ibaratnya saya yakin saya bisa, begitu pasti Mbak Mila ini akan bisa mencapai angka 10 itu tadi. Jika dihitung dari rating 1 sampai 10 kan masih 7 ya Mbak. Iya. Perlahan-lahan kita kan juga membatasi dari sesi konseling pertama dan juga sesi konseling kedua ini jaraknya cukup
lama ya, sekitar 2 minggu. Tentu dalam 2 minggu itu merupakan cara beradaptasi Mbak Mila dengan bagaimana cara saya bisa self love, mindfulness, begitu kan Mbak? Iya Mbak. Kemudian dalam 2 minggu tadi ternyata waktu saya bertanya kepada Mbak Mila, jawabannya 7. Wah, bagus sekali itu Mbak. Itu juga merupakan cara Mbak Mila yang sudah cukup baik. Nah, untuk kedepannya itu bisa ditingkatkan lagi. Tentu saja saya yakin Mbak Mila ini bisa untuk mencapai angka 10. Begitu Mbak Mila. Bagaimana? Apakah Mbak Mila yakin untuk melakukannya? Ya Mbak, saya yakin pasti saya bisa. Karena saya ingin hidup saya ingin lebih tenang lagi daripada sekarang. Ya sekarang emang sudah tenang, tapi pengennya lebih lagi gitu loh Mbak. Oke, nah Mbak Mila, kita kembali ke mengenai masalah yang kemarin yang ingin saya tanyakan saat ini. Jika misalnya di kemudian hari ya Mbak Mila ini harus kembali dengan terpaksa kembali masuk ke dalam lingkungan yang toksik, itu tanpa disengaja ya Mbak, dan atau bahkan pun masuk ke dalam lingkungan yang baru dan ternyata itu di situ itu toksik. Nah, bagaimanakah cara Mbak Mila ini untuk menyikapi jika berada di lingkungan yang toksik tersebut? Kalau suatu saat nanti saya akan saya kembali ke lingkungan toksik yang sebelumnya itu, mungkin saya akan lebih berhati-hati, lebih mengantisipasi diri saya sendiri, lebih bisa mengontrol ketika saya mendapatkan perlakuan atau perkataan yang kurang berkenan saya terima dari orang-orang yang toksik terhadap saya. Saya lebih mungkin tidak terlalu memasukkan ke dalam hati, tidak membuat pikiran saya terlalu dipikirkan. Terlalu dipikirkan. Terus apakah jika suatu saat nanti saya juga berada di lingkungan baru dan itu lingkungannya menurut saya toksik, mungkin saya akan menyeleksi orang-orang tersebut. Gini, ketika saya mendapatkan perlakuan atau perkataan yang toksik, mungkin saya akan membatasi untuk berinteraksi sama orang-orang tersebut. Tapi ya tetap saya berusaha menerima, karena ya orang baru itu belum tentu backgroundnya kita ini seperti apa gitu. Jadi saya saya sendiri berusaha untuk mengontrolnya itu gitu. Oke, alhamdulillah Mbak Mila bisa memiliki pemikiran yang ternyata cukup matang ya, untuk jika berada di kondisi lingkungan yang sama misalnya ya Mbak. Mbak Mila, setelah kita melakukan sesi konseling pertama kemarin dalam jangka waktu 2 minggu ke belakang tadi, apakah Mbak Mila ini sudah pernah bertemu dengan orang-orang yang berada di lingkungan toksik tersebut? Kebetulan sudah Mbak, kemarin saya ada waktu untuk pulang ya. Jadi ya otomatis saya ketemu sama keluarga saya yang toksik itu. Ya sama seperti biasa, saya masih tetap diperlakukan kayak biasanya, tapi saya menyikapi itu semua dengan tenang, santai, ya seperti yang saya lakukan tadi, saya katakan tadi. Oke, ternyata saya mengerti bagaimana yang sudah Anda usahakan untuk menyikapi berada di lingkungan yang toksik tadi. Syukur, alhamdulillah ya Mbak Mila. Iya Mbak. Mbak Mila, apakah ada unek-unek yang ingin disampaikan lagi kepada saya saat sesi konseling ini? Untuk sesi konseling saat ini mungkin sudah cukup Mbak.
Oke, nah Mbak Mila, saya akan tetap meninjau bagaimana perkembangan Mbak Mila untuk beberapa hari ke depan ya Mbak. Mungkin Iya. selanjutnya kita akan melakukan sesi konseling yang ketiga. Mbak Mila tetap lakukan apa yang sudah Mbak Mila terapkan mulai dari sesi konseling yang pertama kemarin ya. Untuk kedepannya nanti saya akan kembali menanyakan bagaimana progresnya sudah Mbak Mila. Iya. Mbak Mila lakukan itu. Ya, Mbak. Mbak Mila, karena sudah tidak ada lagi yang ingin Mbak Mila bicarakan kepada saya ingin Mbak Mila ini tetap memiliki rasa percaya diri, Ya. kemudian menjalankan hari-hari dengan tetap bersemangat, Ya. dan kita akan menutup sesi konseling ini ya Mbak untuk pertemuan kali ini. Terima kasih karena hari ini kita sudah bertemu kembali untuk membahas Ya, Mbak. hal yang kemarin, dan ternyata Mbak Mila ini orangnya benar-benar bersemangat ya dalam menjalani hari-hari. Oke, terima kasih Mbak Mila. Saya mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin menyinggung Mbak Mila atau bagaimana. Ya, saya juga terima kasih Mbak untuk waktu dan kesempatan yang Mbak Ajeng berikan. Saya juga minta maaf apabila selama sesi konseling ini saya melakukan kesalahan baik perbuatan maupun perkataan yang kurang berkenan di Mbak Ajeng, untuk Mbak Ajeng gitu. Ya, saya memaafkan jika memang ada salah kata. Terima kasih kalau begitu Mbak. Ya Mbak, saya pulang dulu ya Mbak. Terima Ya, kasih. terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan Mbak.